Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Mahesa dengan NIM 2004 Di sini saya akan membuat video tentang UTS mata kuliah NLP kelas 7B1. Untuk yang pertama, di sini soalnya buat menu translate tampilan dengan sebagai berikut. Translate kalimat, silahkan input kalimat. Pilih translate-nya, itu ada bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Pilih jenis bahasa dan hasil translate. Sini saya sudah membuatnya. Untuk yang pertama, coba kita jalankan. Di sini saya menggunakan Google Trans sama Spicy. Google Trans ini mengimport beberapa translate bahasa. Yang pertama yaitu bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol. Untuk menunya di sini saya sudah membuat 3 pilihan, yaitu pilih bahasa A, pilih bahasa A itu untuk bahasa Inggris, B untuk bahasa Perancis, C dan untuk bahasa Spanyol. Di sini akan menampilkan hasil translate-nya. Coba kita jalankan. Di sini akan mendownload library Spicy dan Google Trans-nya. Misalnya kita akan mentranslate kamu sedang di mana. Kita klik enter, pilih bahasa. Misalnya kita mau translate bahasa Prancis, kita pilih B. Nah, inilah hasil translate-nya. Di sini kita bisa mentranslate lagi dengan memasukkan kata-katanya. Kita klik enter lagi. Misal kita pakai bahasa Spanyol, kita pilih C. Nah, akan muncul juga translate-nya. Untuk kita selesaikan, kita klik exit. Untuk soal yang kedua yaitu buat sentimen analisis untuk kalimat yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Di sini saya sudah membuat juga. Pertama menggunakan transformer. Ini data analisisnya yang akan dihitung, yaitu jumlah label positif dan negatif. Kita jalankan. Misalnya kita masukkan aku benci kamu. Nah, ini poinnya kalimat ini berarti sangat negatif ya, karena lebih tinggi. Jika masukkan lagi, nah startnya makin rendah, berarti dia semakin positif, karena kalimat ini aku sayang kamu dengan aku benci kamu. Untuk mengakhiri kita pilih exit juga.
Untuk soal yang ketiga di sini perintahnya buat program chatbot pelayanan rumah sakit. Di sini karena saya NIM-nya 04 ujungnya berarti genap. Saya membuat chatbot untuk rumah sakit. Di sini saya sudah menginputkan beberapa kalimat atau pertanyaan yang relevan dengan pemeriksaan rumah sakit. Ada beberapa. Di sini saya memakai NLTK dengan import chat ini, patternnya ini pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab, yang akan bisa dijawab oleh bot kita atau chatbot kita. Di sini saya memasukkan untuk kalimat yang pertama yaitu, halo, saya adalah chatbot rumah sakit. Jika diketik keluar maka chatbot sampai jumpa. Terima kasih telah menggunakan layanan kami. Coba kita akan jalankan juga. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa contoh kalimat. Misalnya di sini saya sudah memasukkan beberapa pertanyaan dan jawaban yang akan bisa dijawab sama chatbot yang telah kita buat. Coba kita masukkan pertanyaannya, pelayanan spesifik apa yang ditawarkan oleh rumah sakit ini. Coba kita enter. Rumah sakit ini menyediakan layanan kesehatan seperti pemeriksaan umum, spesialis, dan layanan gawat darurat. Apakah ada yang bisa layanan tertentu yang bisa dibantu? Coba kita tanya satu lagi. Bagaimana menghubungi pusat layanan untuk membuat janji? Untuk membuat janji, Anda perlu menghubungi pusat layanan di nomor kami. Misal nomornya 115 atau mengunjungi situs kami. Klik exit juga, klik keluar untuk berhenti dari chat. Sampai jumpa. Untuk yang keempat yaitu lakukan proses scaffolding dan tokenisasi pada kalimat berikut sehingga dapat kalimat yang bentuk tokenisasi kata dan diagram, tokenisasi frasa yang bebas dari tanda baca dan angka. Untuk kalimatnya seperti ini. Di sini saya sudah juga membuat programnya. Pertama, sama menggunakan NLTK sama ngram sama word tokenize. Untuk kalimatnya sama seperti yang dicontohkan. Yang pertama akan dilakukan yaitu scaffolding, tokenisasi, dan membersihkan dari tanda baca, baru akan dihasilkan token trigramnya. Coba kita jalankan programnya. Nah, setelah dilakukan jalankan program, kalimat yang pertama yaitu scaffolding. Scaffolding ini akan mengubah huruf besar itu menjadi sama semua, menjadi huruf kecil semua. Nah, untuk organisasi katanya akan memisahkan satu kalimat dan menghapus tanda baca seperti titik, koma itu akan menjadi satu seperti ini semua. Satu kata. Dan tokenisasi 3 frasa atau 3 gram ini yaitu 3 kata akan digabung menjadi satu kalimat seperti ini. Pada pukul 3, pada pukul WIB, TIM, IT, tim IT sedang. Nah, dia akan menggabungkan seperti 3 gram, 3 kata. Untuk selanjutnya soal yang nomor 5 yaitu review paper terkait NLP. Artikelnya yaitu 2 artikel yang akan yang dilakukan analisis atau review. Yang pertama saya mereview artikel Use of Natural Language Processing atau NLP in Evaluation of Radiology Report and Update on Application and Technology Advance. Nah, ini jurnal itu tahun 2022. Saya mendapatkan jurnalnya di
Elsevier. Ini Elsevier karena mendapatkan jurnalnya. Setelah saya baca, di sini saya menyimpulkan singkatan atau artikel yang mencakup topik tujuan penelitian, metode, dan hasil utama yang dicapai. Jurnal ini membahas penggunaan NLP dalam evaluasi laporan radiologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan kemajuan teknologi NLP. Nah, di sini saya sudah menyimpulkan jurnal ini membahas penggunaan NLP dalam evaluasi laporan teknologi radiologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan kemajuan teknologi NLP terkini, memberikan kerangka dasar bagi radiologi klinis untuk memahami istilah terkait NLP dan memberikan contoh mana dan bagaimana NLP berguna dalam radiologi. Metode yang digunakan dalam NLP ini terkait pendekatan berbasis aturan dan pendekatan pembelajaran mesin. Pendekatan berbasis aturan kronologi algoritma yang ditentukan untuk meniru aturan yang dirancang oleh manusia. Hasil utama yang dicapai melalui penggunaan NLP dan laporan radiologi meliputi peningkatan kualitas perawatan klinis, peningkatan efisiensi dan komunikasi temuan kritis, identifikasi dan agresi pasien untuk uji klinis. Dalam penelitian NLP ini juga digunakan untuk mengidentifikasi efek massa, tenang, karakteristik, nodul paru dan fenotip metastasis, perubahan interval pada pasien kanker, serta prediksi respon onkologis. Untuk secara keseluruhan, NLP ini merupakan alat yang meningkatkan praktik kerja radiologi. Untuk yang selanjutnya yaitu jurnal yang kedua, Machine Learning Based Natural Language Processing of Radiology Report and Orthopedic Trauma, jurnal tahun 2021. Nah, ini juga jurnal ini membahas tentang penggunaan metode machine learning dan NLP dalam mengklasifikasikan laporan radiologi pada trauma ortopedi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja NLP dalam mengidentifikasi cedera pada laporan radiologi tersebut. Dua set data laporan radiologi berbahasa Belanda dikumpulkan dan diberi label oleh para ahli untuk menentukan keberadaan atau ketiadaan cedera. Metode klasifikasi NLP ini berbeda evaluasi dan dioptimalkan menggunakan berbagai metrik kinerja. Secara keseluruhan, penggunaan teknologi NLP dalam industri radiologi, khususnya dalam mengklasifikasikan laporan radiologi trauma ortopedi, memiliki potensi untuk meningkatkan pengambilan keputusan klinis, efisiensi, dan penelitian di bidangnya. Mungkin itu saja UTS yang bisa saya kerjakan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.